Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana juga kabar portofolio Anda di lantai perdagangan? Masih terombang-ambing oleh volatilitas pasar atau cash out justru jadi pilihan utama seiring tingginya kebutuhan likuiditas jelang lebaran tiba? Sobat Investor, terlepas dari itu, sebagaimana kita ketahui harga emas internasional terus menunjukkan keperkasaannya. Seiring dengan tingginya permintaan secara global, baik dari bank sentral, sejumlah negara yang terpantau terus menumpuk cadangan emasnya, dan juga kalangan swasta, sebagai bentuk strategi lindung nilai di tengah ketidakpastian perekonomian global yang terus meningkat, seiring dengan kondisi geopolitik yang juga sulit ditebak kemana arah bermuaranya. Seperti yang bisa kita lihat pada perdagangan Kamis 26 Februari 2026 lalu, harga emas global terpantau melonjak tajam. Misalnya saja untuk jenis emas berjangka yang menguat sebesar 0,6%, sehingga bertahan di level 5.205,8 dolar AS per troy ounce. Sedangkan untuk harga emas spot, porsi kenaikan justru sedikit tebal dengan terpantau menguat sebesar 0,7%, sehingga diperdagangkan di level 5.180,91 dolar AS per troy ounce. Jika kita kaitkan pada data perdagangan dalam sepekan terakhir, penguatan ini merupakan lanjutan dari tren serupa yang terjadi dalam 2 trade terakhir. Usai sebelumnya, harga emas global sempat melorot cukup tajam seiring gencarnya aksi ambil untung. Usai pergerakan harga berhasil mengamankan level psikologis 5.100-an dolar AS per troy ounce. Dengan tren lonjakan harga yang terus terjadi secara konsisten dalam setahun terakhir, sebagian pihak memang melihat fenomena ini sepenuhnya spekulatif. Karena hampir tidak ada rumus ekonomi yang dapat menjelaskannya. Namun demikian, hal menarik saat tren kenaikan harga emas ini kita kaitkan dengan data sejumlah uang beredar secara internasional yang per Desember 2025 lalu tercatat mencapai 144 triliun dolar AS dengan total penambahan dalam setahun terakhir mencapai 13,6 triliun dolar AS. Yang mulai mengkhawatirkan adalah fakta bahwa porsi penambahan tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Dengan tren percepatan penambahan terjadi dalam 3 bulan secara berturut-turut. Lalu jika kita tarik data lebih ke belakang lagi, maka tampak bahwa sejak tahun 2000 telah terjadi penambahan uang beredar secara global sebesar 118 triliun dolar AS. Dengan tingkat pertumbuhan tahunan secara majemuk atau Compound Annual Growth Rate alias CAGR mencapai 7% per tahun. Bahkan jika kita menariknya hanya dari saat terjadi pandemi COVID-19 lalu, total penambahan uang beredar juga sedemikian besar, yaitu mencapai 44 triliun dolar AS dengan posisi CAGR mencapai 44%. Apakah arti dari deretan data dan angka tersebut? Sebagaimana kita tahu dalam teori dasar ilmu ekonomi, ketika pasokan uang beredar di masyarakat membanjir, maka dampak paling dekat adalah melemahnya nilai mata uang terkait. Maka pertanyaan pun muncul, mengapa sejumlah negara getol mencetak uang secara masif untuk membanjiri pasar? Maka jawabannya adalah pemerintah negara tersebut memang secara sengaja melemahkan nilai mata uangnya sendiri, demi dapat menjaga daya saing produk buatan dalam negerinya. Kita bisa memahami bahwa semakin tinggi nilai tukar sebuah mata uang, maka tentu produk yang dihasilkan jadi seolah-olah terlihat lebih mahal bagi pembeli internasional. Dan dampak dari kondisi tersebut adalah potensi bakal membanjirnya barang-barang impor serta pelemahan kinerja ekspor negara tersebut. Namun di luar dampak dan potensi risiko yang harus ditanggung oleh negara, ada juga ancaman secara global yang harus dicermati dan segera dimitigasi. Seperti misalnya, dengan ketersediaan likuiditas yang membanjir, maka daya beli masyarakat secara global juga akan meningkat. Dari kondisi ini lalu kemudian muncul 2 skenario besar, yaitu salah satunya adalah isu dedolarisasi, di mana dengan membanjirnya likuiditas di pasar, maka dengan sendirinya akan melemahkan nilai tukar dolar terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Dengan nilai tukar yang tidak lagi perkasa, maka jangan heran bila kemudian secara bertahap kita mulai melihat ditinggalkannya dolar AS oleh investor internasional dan tidak lagi diliriknya dolar AS oleh ekosistem perekonomian global. Dan skenario kedua adalah dengan semakin murahnya nilai tukar dolar AS, maka hal tersebut merupakan kabar baik bagi beragam portofolio investasi, mulai dari saham, kripto, properti, hingga emas yang sudah pasti bakal laris manis dan lebih banyak diburu oleh pasar. Betapa para investor sama sekali tidak ragu untuk menaikkan biddingnya di pasar demi bisa mendapatkan saham-saham pilihan, lantaran tumpukan uang di kantong masih demikian tebal.
Karenanya harga saham, emas, dan beragam portofolio investasi lainnya sangat logis bila terus melambung tinggi. Di mana kondisi tersebut ternyata sesuai dengan yang sedang terjadi pada pasar emas hari ini. Bagaimana kemudian sejumlah lembaga keuangan internasional seolah berlomba-lomba menaikkan proyeksi dan analisisnya terkait arah pergerakan harga emas dunia, setidaknya dalam setahun ke depan. Bahkan sebagian pelaku pasar keuangan global tak ragu untuk memasang proyeksi demikian progresif yang mengasumsikan harga emas dunia bakal mampu meroket hingga mencapai $10.000 AS per troy ounce. Tentu dengan segala teori dan pola pikir yang digunakan, deretan prediksi dan analisis tersebut tidak bisa disalahkan. Namun, andaikan memang proyeksi tersebut kelak terbukti dan benar-benar terjadi, apakah hal tersebut merupakan kabar baik? Sayangnya jawaban dari pertanyaan itu adalah tidak juga. Karena dengan terus melambungnya harga-harga portofolio investasi, maka sesuai teori ekonomi pula, tren yang terjadi pada akhirnya bakal menimbulkan apa yang kita sebut sebagai bubble ekonomi, yaitu sebuah kondisi saat harga komoditas sudah meningkat terlalu tinggi, bahkan melebihi nilai intrinsik dan fundamentalnya. Dan seperti halnya gelembung dalam yang secara harfiah, gelembung ekonomi juga rawan pecah, sehingga posisi harga justru bakal jatuh tersungkur seperti halnya pernah terjadi pada pasar properti AS saat 2007 hingga 2008 silam, yang kita tahu menjadi pemicu awal terjadinya krisis global di masa tersebut. Jadi bagaimana menurut Anda Sobat Investor? Apakah lonjakan harga portofolio merupakan kabar baik bagi Anda untuk meningkatkan investasi? Namun seberapa siap Anda menghadapi risiko ancaman bubble ekonomi? Demikian program di editorial edisi kali ini, saya M. Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.